Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aseni dari Desa Pasar Pedati Bengkulu Penang, Kecamatan Pondok Lapan. Alhamdulillah, saya memiliki usaha UKM yaitu keripik jahe merah yang disingkat Kejam, beserta jahe instan dan herbal-herbal yang lainnya yang siap untuk dikonsumsi atau diminum. Ide saya pertama-tama kita mengalami suatu wabah penyakit yang dinamakan yaitu COVID. Nah, banyak orang yang membutuhkan asupan dari jahe. Maka produk apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya lakukan? Satu, untuk menolong para tetangga kita. Kedua, sanak keluarga dan keluarga kita. Akhirnya ibu mempunyai pekarangan sedikit yang sudah ditanami jahe merah. Ibu olah untuk buat jahe instan, dan berapa bulan kemudian ya setelah COVID itu selesai, maka jahe itu berserakan di mana-mana, di pasar pun dimanapun, harganya pun sudah jatuh. Nah, akhirnya ibu berinisiatif lagi, bagaimana kalau ini dibikin yaitu semacam kayak snack yang disukai dari kalangan anak-anak, orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, agar mereka bisa menikmati snack ini dan tahan lama, bisa dibawa kemana-mana dan tidak repot untuk membuatnya, seperti kayak snack itu. Ciri khasnya itu rasanya gurih, ada pedasnya dan ada manisnya. Khasiatnya bisa untuk dalam perjalanan jauh agar tidak mual, apalagi untuk ibu-ibu yang sedang mengalami ngidam ya, yang disebut ngidam itu mereka mual-mual, dengan mengunyah kejam ini insya Allah mualnya akan hilang. Yang mula-mula kami menanam sendiri, kemudian di lokasi Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah ini memang mayoritas sebagian besarnya 75% itu adalah petani, dan alhamdulillah mereka itu menanam jahe. Ya, saya membeli dari petani-petani jahe itu dengan harga yang agak murah dibanding dengan harga di pasar. Kualitasnya pun bisa kita cari, misalnya seperti yang jahenya harus sekian bulan harus dipanen, segarnya jahe itu. Nah itu. Mula-mula jahe itu kita cuci. Setelah kita cuci bersih, lalu kita kupas. Setelah kita kupas, lalu jahe itu kita cuci lagi sampai airnya itu warnanya bening. Setelah itu kita potong-potong kecil-kecil dengan pisau stainless, pisau yang tidak mengandung berkarat. Setelah itu kita masukkan ke dalam blender. Kita blender jangan sampai halus ya. Nah, setelah kita blender dengan halus, lalu kita kupas kelapa. Itu perbandingannya 1 kilo jahe, 2 jari potongan kelapa ya, yang kelapa itu juga sudah dikupas, lalu kita parut. Setelah itu kita campurkan ke dalam jahe yang sudah di blender dengan seujung sendok garam, kita sangrai. Kita siapkan penggorengan untuk memasaknya. Dan satu lagi, kita campur pakai kelapa yang tua, tidak, yang muda pun tidak. Jadi kita ambil putih-putihnya aja untuk gurihin snack kejam ini ya. Maksudnya kelapanya itu hanya misalnya 50% jahe, itu hanya seperempat atau seon kelapa parut ya, untuk gurihin rasa jahe kejam ini. Sekitar 4 jam lamanya dengan api yang sedang. Setelah kita sangrai sampai jahe itu
kriuk dan kecoklatan warnanya ya. Nah setelah itu kita angkat, siap kita untuk menyantap snack kejam ini. Proses jahenya itu sudah seperti kriuk itu ya, seperti gongsengan kelapa ya, sudah kriuk itu, lalu kita cetak di dalam penggorengan teflon. Kita masukkan 1 sendok gula. Setelah gula itu mencair karamel warna kecoklatan muda, kita ambil lagi 1 sendok bubuk dari sangrai jahe itu ya, kita tuang lagi, lalu kita aduk. Setelah merata kita tuang di cetakan yang cetakan itu yaitu kertas tahan panas. Setelah kita cetak lalu kita gulung, setelah dingin kita sisihkan, taruh di tempat lain, kemudian kita potong-potong. Itu selera dari pembuat itu, bentuknya atau kecil-kecil atau besar-besar, tapi ingat ya motongnya itu sebelum crispy itu mengeras. Di situ siap kita kemas. Kalau itu sih selera ya deh ya, itu bisa juga original, bisa juga kita tambah dengan rasa keju, apalagi sekarang kan sudah banyak ya campuran-campuran yang dijual bebas ya, seperti kayak di toko kue segala macam. Tapi ibu lebih dominan untuk membuatnya original karena banyak permintaan itu original. Salamnya sih alhamdulillah kita sudah sampai ke Pati, Jawa Tengah, yaitu kita menaruh di Koperasi Imigrasi. Kita di Pesantren Darussalam yang ada di Tangerang. Dan ibu juga sudah naruh produk ibu itu di Rumah Sakit Penggurian yang ada di Siak, Pekanbaru. Nah itu aja, dan kebetulan di galeri-galeri yang ada di Bengkulu, waktu ibu mengisi di Galeri Amikindo. Ini awal mulanya ibu buat ini tahun 2019 ya. 2019 ibu buatnya dan instan. Nah setelah COVID selesai 2021 ibu langsung membuat kejam. Kalau omset itu tergantung dari apa sih namanya, ramenya usaha kita ya deh ya. Misalnya kayak ada event-event dari kepemerintahan atau bazar-bazar, omsetnya ya lumayan juga. Tapi kalau lagi sepi event atau pemesan-pesanan itu memang agak sepi lagi. Terutama ini menjelang Lebaran, itu omsetnya benar-benar sekali pemerintah bisa juga sampai 2 juta ke atas ya, untuk pemerintahan itu per satu pemerintahan ya. Pertama-tama insya Allah sesuatu yang kita yakini, kita bekerja keras, insya Allah akan ada buah hasilnya. Seperti juga pembuatan jahe ibu ini nggak akan menyangka kalau jahe ibu itu disenangin sama orang banyak ya. Alhamdulillah, jadi menolong juga para tetangga-tetangga untuk bekerja sama ibu, bagi ibu rumah tangga yang tidak ada pekerjaannya di rumah. Ya, itu seperti yang ibu katakan tadi. Jadi ibu memberi lowongan pekerjaan bagi ibu-ibu yang habis kerja di rumah, paling jam 10 kan mereka bisa selesai kerja. Nah untuk sisa waktu dari mereka menunggu suaminya, ada yang petani, ada yang nelayan, ada yang bangunan. Jadi mereka ikut bergabung, ibu ajak untuk mengupasin jahe, membersihin jahe, dan alhamdulillah mereka sangat senang sekali. Mudah-mudahan ini berjalan untuk selama-lamanya, dengan memohon kepada Allah agar usaha ibu ini sukses.
harapan ibu sih ya agar desa Pasar Kedati ini mengunggulkan produk jahe ibu yang sudah diunggulkan di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai produk unggulan. Mudah-mudahan di desa Pasar Kedati ini akan mengangkat nama suatu desa dari produksi UMKM yang ibu punya, yaitu jahe merah, pesku jahe merah atau pejam. Ya, alhamdulillah sekarang ibu sudah satu, ibu sudah memberi materi-materi ke para KWT-KWT yang ada di Bengkulu Tengah ini, seperti di KWT Pagajati, Haji, yaitu untuk membangun atau membuat olahan jahe merah. Kedua, dari jahe merah ini alhamdulillah gubernur, bahkan ibu tinggal Kalawangsa ya, mencicipi juga jahe kejam ini. Alhamdulillah, walaupun ibu berdiri baru 3 tahun di UMKM Kejam ini, prestasi yaitu ibu mendapat piagam penghargaan dari Bapak Bupati Bengkulu Tengah, yaitu sebagai produk unggulan. Dan kedua, ibu juga sudah bisa untuk dipakai. Ibu jadi mereka membutuhkan ibu untuk mengisi-ngisi materi di KWT-KWT yang ada di Bengkulu Tengah sini. Ya, alhamdulillah mereka juga sangat senang dengan adanya suatu sebagai contoh bagi mereka. Mungkin mereka nanti akan berniat lagi untuk membuat produk-produk yang lain lagi, yaitu seperti kayak herbal-herbal yang lainnya.